warahmatullahi wabarakatuh. Dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan gelombang 3 tahun 2022 yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Penny Aprianti. Saya adalah seorang guru bahasa Inggris di MTS Nurul Falah Pasir Malang, Cibadak, Lebak, Banten. Pada kesempatan ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan ujian praktik pembelajaran di kelas 9A pada materi prosedur teks dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Untuk lebih jelasnya, silahkan menyaksikan video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukannya agar di kedepannya pembelajaran yang saya lakukan dapat lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Okay, good morning, students. Good morning, teacher. How are you today? Let's pray together. Finish. Greet our teacher. Okay. And then I would like to check your attendance list. Yes. Cek absensinya dulu. Rena, Fakih, present. Jibril, Lutfi, Husnulaki, present. Manta, Present. Syafi, Fajri, Rizky, Raihan absent today. Rizky Maulana, Romi, Andika, Silvi, Aisyah, Amel, Intan, Jelita, and ada yang belum dipanggil? Buat pemanasan biar kalian tidak mengantuk pagi ini. Ya. Oke, sekarang kita sedikit berdiri semua. Tasnya ditaruh dalam your bag. Oke, if I say, kalau ibu bilang good morning, kamu tepuk sekali ya. Clap your hand one time. Good morning. Oke, good afternoon, kamu clap twice. Dua kali. Good morning. Good afternoon. Oke, good evening. Tiga kali aja. Oke, konsentrasi ya. Good morning. Good afternoon. Good morning. Belum kompak. Good morning. Good afternoon. Good evening. Berapa kali, Bi? Berarti konsentrasi kalian masih di awang-awang. Masih di awang-awang ya. Oke, masih ingat what is our last material? Pembelajaran kita minggu lalu. Kita udah belajar simple present tense. Simple present tense pakai verb ke berapa ya? Present. Kalau present berarti pakai verb ke 1. Kalau simple past baru pakai verb ke 2. Karena simple present itu buat
kegiatan bukan di masa lalu, buat sehari-hari. Good. Ibu akan tayangkan sebuah video. Kalian suka nonton video? Yes. Video apa? Arabic. Kalian suka nonton Filipin? Yes. No. Tahu Nusa dan Rara? Yes. No. Yes. Yes. Jordi. Diupik. Oke. Oke, disimak. Ulang ya. Kelihatan ya sana? Okay, that's the end of the video. Oh, ini ada lagi videonya. Ya. Okay, Can you imagine? Kamu bisa membayangkan kalau kamu bisa bikin video kayak tadi nggak? Nggak. Kalau bikin kuenya bisa nggak? Bisa nggak, Pi? What the point that can you take from the video? Apa yang bisa kamu ambil? Kamu kalau ibu tayangin video itu maksudnya apa? Paham nggak? Apa pahamnya? Pembuatan kue. Pembuatan kue apa sih tadi? Cake. Iya. Kalau di kita disebutnya apa? Cake itu? Bolu. Bolu ya. Oke, ibu tayangkan tadi how to make a cake. Ada apanya di awal? Sugar itu sebagai apanya? Ya, sebagai bahannya. Pinter banget tuh. Sebagai bahannya di situ ada sugar, terus ada apa lagi? Egg. Bowl apanya bowlnya? Cinnamon tadi ya. Nah, berarti how? Kalau kamu bisa bikin kayak begituan nggak? Are you wanna be a professional chef? Kamu mau jadi chef profesional? Kalau kita nggak bisa masak, kira-kira gimana caranya biar kita bisa masak? Nah, salah satunya adalah we can watch a tutorial video. Kalau dalam bentuk tulisan disebutnya apa? Ada materialnya, ada langkah-langkah disebutnya step. Itu prosedur teks, tapi dalam bentuk disebutnya apa sih kalau masak-masakan itu? Resep. Nah, resep. Nah, itu. Jadi kalau nanti di video itu kamu tuangkan ke dalam sebuah tulisan, itu disebutnya resep. Resep ya. Nah, dalam resep tadi ada apa aja tadi yang gula. Nah, biar karena kita kan masih awam nih, kita we are not a professional chef. Kita kan bukan chef yang profesional. Jadi kalau mau bikin sesuatu yang kita nggak bisa, itu resepnya harus apa? Harus apa resepnya? Kayak kalau cuma dituliskan gula, garam misalnya, flour atau terigu. Nah, ada takarannya. We have to put
Iya, kalau mau nyari resep yang buat anak-anak yang baru belajar masak kan harus jelas, clear, jelas. Ada takarannya, jadi bukan hanya jeruk gitu. Jeruknya kalau kita nggak tahu kan sekilo, padahal mah cuman dua butir. Sejak kapan jeruk berbatang ya? Rokok kali ya. Lucu banget ya Pak Ajri. Jadi, nah kali ini kita akan belajar how to identify and analyze. Bagaimana kita menganalisis dan mengidentifikasi the best recipe, resep yang terbaik menurut kalian nih yang bisa kita pakai buat diaplikasikan di rumah tuh resep yang mana. Nanti akan Ibu tunjukkan beberapa contoh resep. Tapi kita nggak bakal bikin bolu. Resep yang Ibu sediakan adalah resep makanan yang suka kamu temui di Maijah di kantin. Maijah ada apa ya di kantin tuh jual? I would like to divide you into five groups ya. Ibu akan pilih siapa? Captionnya. Jadi pembelajaran kita hari ini adalah how to choose the best recipe for your daily food, buat makanan kamu sehari-hari tuh. Kita pilih yang mana yang sesuai dengan klasifikasi yang bisa kita pakai, kita terapkan. Resepnya harus ada ininya, harus ada itunya. Nanti ditempel ya. Kita pilih kelompoknya dulu. Oke, kelompok pertama Dika, kaptennya. Andika. Yang kedua Barka. Hah? Aida. Oke, Aida dulu. Aida. Yang ketiga Lutfi. Yang keempat Nanda. Rizky, are you ready to be the chef? Aisyah, Bu. Aisyah. Aisyah. Siap katanya. Jibril. Pajri aja nih, Pajri. Pajri. Pajri aja, Pajri. Bu, Intan, Bu. Jelita. Ya, Bu. Oke, Jelita ya. Oke, fill group is Jelita. Andika, choose one your friend. Afnan. Oke. Afnan kelihatannya pintar daripada Dika. Kenapa nggak Fajri dulu? Aida? Oke, masuk kelompoknya Aida ya. Silvi, Insan, Anda, siapa man? Alena. Nah, kita lihat di sini. Kalau kita mau bikin sesuatu atau kita membutuhkan resep untuk membantu kita cook very well. Nah, di sini ada yang harus kalian identify atau kamu identifikasi. Dari resep ini, apakah bahan-bahannya cukup jelas? Bahan-bahannya jelas nggak? Yes. Yeah. I don't know. Ada apa aja bahannya itu di situ? Ada rice flour, banana, Rice flour, rice flour, cornstarch. mix well. Kamu tahu tepung maizena? Yes. Mungkin rumah kamu juga bisa buat. Sini ada tabiri pertama yang harus kamu
Woi. Kerjakan. Untuk yang bedanya. Yang pertama adalah kalian harus mengidentifikasi atau memasukkan. Itu ada 20 vocabulary. Ya. Di pinggir tuh ada 20 vocabulary. Kreatif vocabulary yang harus kamu masukkan 5 di tiap tabel. Yang pertama ada adverb. Adverb itu apa? Kata kerja. Adverb. Kata Keterangan. Kata keterangan biasanya ada di akhir kalimat. Cari yang bermasuk kata keterangan itu yang mana nih? Masukin ke adverb. Kalau di dalam resep tuh ada kata keterangan, masukkan pisang goreng selama Several. 3 menit. 3 menit ini. Atau kocok dengan baik. Dengan baiknya itu adverb. Connectors. Connectors itu apa? Connectors adalah kata sambung. Mana yang termasuk kata sambung? Bukan itu. Quantifier tadi yang udah aku bilang itu termasuk quantifier yang mana? And verb. Verb itu adalah kata kerja. Jadi masing-masing tabel ada 5 kata. Silakan dikerjakan, waktunya 5 menit aja. Kayak misalnya pertama-tama, lalu, kemudian, gitu itu connectors. Iya. Several itu artinya apa? Dimasukin ke sini 5. Bu, verb kan kata kerja. Yang mana yang termasuk kata kerja? Oh, yang udah di sini dimasukin. Iya, tiap tabel 5. Satu tabel 5 kata. Oh, terus ya. Sok, yang mana? Itu di several. Several masuk ke mana several? Several masuk ke several itu quantifiers. Artinya kan beberapa. Put. Put itu apa put? Verb. Oke, verb 1. In an hour. Selama 1 jam. Adverb. Then connector. Iya, then itu kan lalu connector. Well itu adverb. Well itu kocok dengan baik, misalnya stir it well. Mix apa mix? Masuk ke verbs. Oke. Mencampur atau mengaduk. Kalau for 5 minutes, adverbs ya, keterangan. First, pertama, connectors ya. Pertama, first, second, then later itu masuk ke connectors. Kalau masuk ke mana? Sebuah itu kan berarti masuk ke quantifiers ya, good. A spoonful. Oke. Udah ada gambaran ya, connectors itu kayak apa, quantifiers itu kayak apa. And then sekarang we are going to move to our next LKPD. LKPD kita yang selanjutnya adalah ini udah ditempel beberapa contoh. There are several example of the recipes. Nanti kamu boleh sambil jalan-jalan look at the examples, lihat dan kamu pilih, tentukan sesuai dengan kesepakatan kelompok kamu. Yang mana nih the best of receipt yang paling baik menurut kalian? Nanti satu itu nanti Ibu kasih transkripnya dan kamu identifikasi dan analisis. Ada apa ini kok ngomongin dahareun?
Silakan boleh jalan-jalan sekarang. Ibu kasih waktu dilihat. Ada 3 spot ya. Itu ada yang paling oke. Oh iya. Quantifier. Ya. Gimana ya? Cara bikin. Sambung itu. Quantifier. Iya, kalau quantifier Skibber, itu buat di skibber. materialnya. Oke, sudah semua. Oke, bell is ringing. Any question dulu sebelum ibu tutup? No. Oke, di next pertemuan kita, next meeting kita akan presentasikan satu kelompok depan kelas ya. Sekarang karena tidak ada pertanyaan, oke, let's say hamdalah to close this meeting. Oke, sekarang waktunya kita presentasikan. Nah, ya. Jangan saya dulu. Boleh kaptennya yang mau presentasi atau kapten boleh memberikan mandat kepada anggotanya karena misalnya. Ya. But I hope nanti yang presenting ke depan itu yang paling good speakingnya. Tapi semua boleh mencoba. Di sini ada
juga dituntut untuk belajar bisa jujur pada diri sendiri ya. Modalnya berapa? Kalau misalnya menurut kamu teman kamu kurang menguasai, nanti buat nilai teman kamu yang wajib. Ayo teman-teman tadi semua. Ya, nanti ada yang nanya nanti dijawabnya baru. Maju semua Nan. Yang akan menilai kelompoknya Dika adalah kelompok Manda. Silakan masing-masing orang tulis sama teman-teman ya. Oke, silakan Dika. Bagaimana Dika? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa jawab dong temannya. Good morning, my friend. Good morning, my friend. I am my friend. I am Andika. I am Andika, and this is Jibril. This is Romi, and this is Ahmad. We stand here to present Ubi Goreng. Apa ya? Present The best, with the best receipt the best shape from our group. from our group. Okay. The elements of the shape: sweet potato balls, the title or gold, sweet potato balls. The materials: 3 cups fillet and chocolate sweet potatoes. Satu banding. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang nilai kelompoknya Silvi ya. My name is Manda. She is. She is Alena. He is Rizky Maulana. And he is Davi Arsyadani. I will present the elements. Wish. The best receipt. The best receipt of donuts. Oke, silakan namanya di. The elements of the shape of to make the donuts. The details how to make donuts. The materials 200 milli warm water, 1% of ingredients, 1 tablespoon sugar, 4 egg yolks. Ya, silakan. Itu pakai bahasa Indonesia boleh. Apa kalian mau ini? Because this is the best receipt. Rizky. Why you say this is the best one? Kenapa kamu bilang ini yang terbaik? Ada materials, Komplit bu, komplit. Oke, ada material, ada apa lagi? toolsnya ada, Toolsnya, step, multipliers, dan factors, action verbs, dan semua. oke, is it easy to understand? Apakah mudah dipahami resepnya? Ya. Lutfi, any question?
Hai. Hah? Chiller. Apa itu chiller? Chiller nggak ada guys. Bukan chiller, Dari dari keempat pilihan tadi, kalian udah bisa menyimpulkan dari teman-teman kalian resep mana sih yang paling bagus? Where is the best? Which one the best? Mendoan, kan tadi nggak dibahas mendoan ke depan. Menurut kamu, punya kamu tadi the best. The best of donuts. Tapi katanya nggak ada itunya. Ada. Kalau menurut ini yang paling bagus, yang paling memenuhi standar donuts. Oke. Kelompoknya ini donuts. Tadi ya donuts pribadi. Ada yang enggak ada. Oke, jadi kalau kamu udah mengalami sebuah pembelajaran yang dimana kamu, oh iya saya keliru ternyata yang ini kurang lengkap, yang ini belum pas. Berarti kalian juga bisa menyimpulkan sendiri bagaimana resep yang bagus itu. Oke, sekarang ibu punya tayangan. What is prosedur text exactly? Sebenarnya apa sih prosedur text itu? Prosedur text adalah is a text that explain yang menjelaskan or help us atau membantu kita how to make or use something. Jadi selain resep, prosedur text itu bisa berupa cara menyalakan komputer, misalnya itu disebutnya menu. Apa cara kamu beli handphone baru, gimana nyalain handphonenya, itu prosedur text juga. Jadi di sini ada explain, penjelasan, dan bagaimana membantu kita membuat atau menggunakan sesuatu. And its social function, dan tujuan sosialnya adalah untuk mendeskripsikan, to describe how something is completely done. Bagaimana. And then definition of resep. Sedangkan resep itu definisinya adalah sebuah list, daftar dari ingredients. Tadi apa ingredients? Bahan-bahan. And a set of instruction. Dan seset perintah atau tata cara that tell you how to cook something, yang memberitahu kamu bagaimana memasak sesuatu. Resep is one of example of prosedur text ya. Ini adalah salah satu contoh dari prosedur text. Nah, generic structure yang tadi kamu identifikasi, kamu analisis itu adalah generic structure-nya. Ada goal. Goal itu apa goal? Apa dik? Tujuan. Materials. Materials itu ada dua, ada ingredients dan tools. Oke. Step itu apa? Langkah-langkah. Nah, social function-nya. Kata kerjanya kata kerja bersatu, dan kalimatnya adalah kalimat perintah. Dan ada lagi menggunakan adverbial. Tadi adverb apa adverb? Kata keterangan. Vocabularies yang biasanya ada di teknik-teknik pembuatan resep. Dan menggunakan present tense. Nah, ini contohnya. Example of a dish. Banana, crispy and sweet red banana. Kalau Dika menemukan kesulitan selama pembelajaran? Ada kesulitan tadi? No. Gimana? Kesimpulannya adalah
tiap resep harus ada goal, materials, dan stepnya, ya, dan dibikin sejelas mungkin dengan urutan yang baik. Oke? Oke, terakhir dari Manda. Hey, Manda, menurut kamu bagaimana pembelajaran kita hari ini? Bagaimana? Not bad. And lebih suka belajar sendiri atau berkelompok? Kelompok. Oke, lebih suka belajar ngisi LKS atau belajar seperti ini? Seperti ini. Oke. Oke, ada pertanyaan lain? Gak ada? No? It's enough for today? Cukup? Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, itu siapa yang di pojokan? Coba kamu duduk aja. Oke, let's say hamdalah to close this class. Alhamdulillah. Oke, thank you for today. See you again next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.